Langkah strategis yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan penerapan insentif dan juga disinsentif ya bagi pihak-pihak ataupun juga berbagai stakeholder begitu yang tidak komit kepada pengelolaan food loss and waste begitu. Nah di satu sisi juga tadi ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan. Seperti apa Anda melihat mungkin bisa didetail begitu berkaitan dengan insentif dan juga disinsentif ini spesifiknya seperti apa dan juga sanksi begitu seperti apa detail ataupun juga elaborasinya Pak Nyoto. Oke, baik, terima kasih Mbak Eva. Untuk persoalan insentif desinsentif ini masih dalam proses pembahasan. Tapi strategi terkait dengan sistem insentif dan disinsentif tentu saja konteksnya adalah pasti terkait dengan insentif fiskal maupun non fiskal. Di mana di dalam insentif ini bisa saja mungkin dimungkinkan untuk memberikan insentif pajak kepada bisnis yang berhasil di dalam mengurangi susut dan sisa pangan, atau juga bisa juga terhadap para pendonasi yang memberikan surplus makanannya kepada para organisasi amal. Mungkin bisa diberikan insentif. Ini contoh yang agak konkret. Kemudian terkait insentif lainnya bisa berupa subsidi dan hibah. Nah, ini konteksnya adalah kita bisa saja menyediakan subsidi atau hibah untuk proyek-proyek yang berfokus kepada pengurangan susut pangan, seperti teknologi pengelolaan bahan pangan dan infrastruktur penyimpanan yang efisien serta pengelolaan sisa pangan dan juga apa-apa yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Insentif dan disinsentif lainnya bisa juga berupa penghargaan dan pengakuan, kemudian juga berupa penalti dan sanksi, bagaimana kita menerapkan sanksi bagi perusahaan atau rumah tangga atau individu atau industri yang setara rumah tangga yang tidak mematuhi regulasi terkait pengelolaan susut dan sisa pangan, juga seperti denda untuk pembuangan bahan pangan yang masih layak konsumsi. Kemudian hal lain yang mungkin kedepannya juga bisa kita rumuskan berupa insentif dan disinsentif berupa bentuk program sertifikasi dengan membangun program sertifikasi di dalam rangka membangun keunggulan kompetitif di pasar untuk bisnis, penggiat penyelamat pangan, serta para pelaku ekonomi sirkuler, baik pendaur ulang sisa pangan yang menerapkan praktek terbaik di dalam pengurangan susut dan sisa pangan. Paling tidak strategi ini ada 4 hal yang menjadi concern kami. Pertama, bagaimana memberikan motivasi ekonomi, yang kedua bagaimana mendorong inovasi, dan kemudian bagaimana kami memberikan pengakuan dan dukungan publik serta memberikan regulasi yang lebih kuat. Demikian Mbak Eva. Baik, tapi tadi untuk yang bagian denda yang akan diterapkan begitu, apakah memang sudah ada pembahasan spesifik berkaitan dengan hal tersebut atau memang saat ini masih terus didiskusikan? Sejauh ini seperti apa Pak Nyoto? Jadi ini program ini sampai 2045, sampai 2030 lah. Dari proses-proses itu tentu saja kami tidak akan menerapkan di tahap-tahap awal. Sehingga saat ini dalam proses pembahasan memang diperlukan denda. Tapi di tahap-tahap tahun-tahun pertama, kedua mungkin belum kita terapkan. Kalau sudah solid mungkin di tahun ketiga baru kita coba kuatkan dengan denda itu mungkin akan ada penerapan. Tapi intinya denda penting, tetapi tidak harus ditetapkan di tahun-tahun awal, tapi bisa-bisa di tahun akhir dalam pencapaian dari food loss waste tersebut. Demikian Mbak Eva. Oke, baik. Dan di sisi lain ketika kita berbicara berkaitan dengan food loss and waste, ini kan salah satu kunci penting yang betul-betul harus diterapkan adalah edukasi dari masyarakat. Begitu seperti apa masyarakat ini juga bisa mengerti bagaimana cara memilah, kemudian juga bagaimana cara menjaga agar sampah dan juga sisa makanan ini tidak banyak begitu. Nah, seperti apa mungkin langkah-langkah edukasi yang bisa dilakukan dari Bappenas ataupun juga dari pemerintah begitu untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara-cara yang bisa dilakukan. Seperti apa Pak Nyoto? Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi untuk edukasi yang perlu dilakukan pemerintah, yang selama ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, itu adalah intinya kami memberikan strategi yang berorientasi pada pelatihan dan penyuluhan, kemudian kampanye kesadaran publik, dan juga melakukan komunikasi dan informasi
fasilitasi komunitas, serta terwujudnya kesadaran dan penguatan komitmen. Nah, hal yang menjadi justifikasi kenapa kami menggunakan 6 strategi tersebut adalah bagaimana kami berkehendak melakukan perubahan perilaku, di mana edukasi dan peningkatan kapasitas itu kami anggap merupakan langkah kunci untuk mengubah perilaku masyarakat di dalam penanganan bahan pangan. Tanpa pemahaman yang baik, tentu upaya teknis dan kebijakan mungkin tidak akan efektif. Kemudian tidak kalah pentingnya, strategi tersebut harus kami justifikasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat yang teredukasi dan terlatih tentu akan memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan sendiri di dalam mengurangi susut dan sisa pangan dan mampu menciptakan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan. Yang ketiga, kami menganggap justifikasi pentingnya strategi ini adalah menyiapkan partisipasi aktif masyarakat, di mana edukasi ini mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk rumah tangga, sekolah, dan komunitas bisnis di dalam upaya pengurangan susut dan sisa pangan. Dan yang terakhir, menurut kami perlunya sosialisasi kebijakan, baik melakukan pelatihan maupun kampanye kesadaran yang dapat membantu masyarakat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pengurangan susut dan sisa pangan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini juga sudah kami terapkan selama ini, yaitu di mana Badan Pangan itu juga telah menggencarkan upaya sosialisasi dan promosi kepada para pihak, di antaranya dengan melakukan penyusunan panduan, modul, bahan promosi, dan edukasi seperti banner, komik, dan merchandise, dan lain-lainnya. Di samping itu, kami juga melakukan upaya promosi dengan branding Stop Boros Pangan, juga dilakukan melalui podcast, reel, kerjasama dengan konten kreator, pembuatan jingle Stop Boros Pangan, melibatkan budayawan, dan para public figure, lomba-lomba bimbingan teknis lain-lainnya. Kemudian kami juga melakukan perjanjian kerjasama dengan 9 mitra asosiasi di bidang retail, horeca, industri pangan sebagaimana PHRI, Aprindo, Hipindo, GAPMI, APJI, dan APBBI, serta 3 bank pangan atau penggiat selamatkan pangan, Food Bank of Indonesia, Food Cycle Indonesia, dan Surplus Peduli Pangan, yang mana saat ini mitra bank pangan penggiat selamatkan pangan sudah bertambah menjadi 10, yaitu Aksata Pangan Medan, Ruang Pangan untuk Lampung, Food Bank Gita Pertiwi Solo, Swarna Loka, Garda Pangan, dan seterusnya. Kira-kira demikian hal yang sudah kami lakukan untuk mendorong edukasi terhadap susut pangan ini.